Assalamualaikum. Selamat pagi adik-adik kelas 3. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran kedua dengan muatan Bahasa Indonesia dan juga PPKN. Sudah siapkah untuk pembelajaran hari ini? Jika sudah siap, kita mulai saja ya. Benda memiliki ciri-ciri yang dapat diamati. Sebelumnya, kalian sudah mempelajari bahwa wujud benda terbagi menjadi 3, yaitu padat, cair, dan juga gas. Pada wujud benda padat, misalnya adalah buku, pensil, tas. Sedangkan contoh pada wujud benda cair, contohnya adalah air, saus, minyak. Dan wujud benda gas, contohnya adalah udara. Ciri-ciri benda antara lain memiliki massa dan juga ruang atau volume. Nah, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan massa dan volume? Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar kalian tahu apa itu massa dan juga apa itu volume. Siti dan Lani memperhatikan bola basket dan bola plastik. Keduanya sama-sama bola, namun bahannya berbeda. Menurutmu, bola manakah yang massanya lebih besar? Ayo simak percakapan Siti dan Lani dengan ibu guru berikut ini. Anak-anak, ayo perhatikan kedua bola di tangan ibu. Kedua bola mempunyai ukuran yang berbeda. Kedua bola bahannya juga berbeda. Menurutmu, bola manakah yang massanya lebih besar? Masa, Bu? Apakah masa itu, Bu? Yuk lakukan percobaan bersama. Letakkan kedua bola pada timbangan. Apakah yang terjadi? Coba lihatlah. Bola basket lebih berat, Bu. Benar, Lani. Bola basket bahan penyusunnya beda dengan bola plastik. Bola basket terbuat dari karet sintetis. Bola plastik terbuat dari plastik. Bola basket lebih berat daripada bola plastik. Banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda disebut dengan massa. Jadi, bola yang lebih berat memiliki massa yang lebih besar. Benar, Siti. Massa umumnya diukur dengan satuan gram atau kilogram. Massa diukur dengan alat seperti gambar berikut ini. Nah, adik-adik, perhatikan pengukuran benda berikut ini. Lingkari pernyataan yang benar ya. Pada gambar pertama, apakah balok G mempunyai massa yang lebih besar atau lebih kecil dari balok H? Jawabannya adalah balok G mempunyai massa yang lebih besar dari balok H. Nah, pada gambar yang kedua, apakah gelas ukur yang berisi air mempunyai massa yang lebih besar atau mempunyai massa yang lebih kecil dari gelas ukur yang kosong? Jawabannya adalah gelas ukur yang berisi air mempunyai massa yang lebih besar dari gelas ukur yang kosong. Adik-adik harus tahu bahwa berat dan massa mempunyai perbedaan. Massa benda di mana-mana sama, namun berat benda dapat berubah-ubah tergantung gaya tarik bumi di tempat itu. Gaya tarik bumi disebut juga dengan gaya gravitasi. Contohnya, massa tubuh di bumi ataupun di bulan sama. Namun, berat tubuh di bumi dengan di bulan berbeda. Contohnya, coba perhatikan gambar berikut ini. Berat tubuh astronot di bulan lebih ringan daripada berat tubuh astronot ketika berada di bumi. Selain massa, benda juga mempunyai volume. Apakah volume benda itu? Semua benda menempati ruang. Ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda disebut volume. Benda yang kecil menempati ruang yang lebih kecil dibandingkan benda yang besar.
Hal ini berarti benda yang kecil memiliki volume yang kecil. Benda yang besar memiliki volume yang besar. Untuk mempelajari tentang volume benda, adik-adik bisa lakukan percobaan berikut ini. Alat dan bahannya adalah gelas ukur. Yang pertama, gelas ukur ini adik-adik bisa pinjam kepada ibu atau bunda adik-adik. Biasanya gelas ukur ini dipakai bunda atau ibu untuk membuat adonan kue atau mengukur adonan kue. Nah, alat yang kedua adalah benda padat yang dapat dimasukkan ke dalam gelas ukur. Yang ketiga, air, dan yang keempat, balon 2 buah. Langkah percobaannya yang pertama, isilah gelas ukur dengan air. Kemudian masukkan benda padat ke dalamnya. Kemudian, apa yang terjadi sebelum dan setelah benda padat dimasukkan ke dalam gelas ukur? Sebelum benda padat dimasukkan ke dalam gelas ukur, yang terjadi adalah volume air selalu dengan ukuran pada gelas. Sedangkan setelah benda padat dimasukkan ke dalam gelas ukur, yang terjadi adalah volume di dalam gelas air bertambah. Nah, berikut adalah langkah percobaan untuk membuktikan volume benda cair. Langkahnya adalah isilah gelas ukur dengan air sebanyak 300 ml, kemudian tambahkan hingga 500 ml. Selanjutnya, apa yang terjadi sebelum dan setelah air dimasukkan ke dalam gelas ukur? Jawabannya adalah sebelum air ditambahkan ke dalam gelas, volume air masih tetap atau tidak berubah. Kemudian, setelah air ditambahkan ke dalam gelas, volume air menjadi bertambah. Nah, adik-adik, berikut ini adalah langkah percobaan untuk membuktikan volume benda gas. Adik-adik bisa melakukannya dengan meniupkan sebuah balon. Kemudian lihat apa yang terjadi sebelum dan setelah udara ditiupkan ke dalam balon. Jawabannya adalah sebelum balon ditiupkan ke udara, keadaan balon masih tetap atau tidak ada perubahan. Kemudian setelah balon ditiupkan, udara pun masuk ke dalam ruangan balon sehingga mengubah bentuk balon menjadi besar. Hal ini juga berarti pada saat balon ditiup, volume pada balon menjadi bertambah. Nah, adik-adik, sekarang ayo perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar berikut ini maksudnya apa ya? Gambar ini menceritakan tentang Udin yang terjatuh pada saat pembelajaran olahraga. Tetapi ada Beni dan juga Edo yang datang untuk membantu Udin dan juga memapah Udin ke UKS. UKS itu adalah singkatan dari Unit Kesehatan Sekolah. Perbuatan Edo dan Beni menolong Udin sangat terpuji. Apakah kamu mempunyai pengalaman menolong teman atau orang lain? Nah, sekarang ayo buat video yang menceritakan pengalamanmu tentang menolong orang lain, baik itu menolong ibu, menolong ayah, menolong teman, menolong kakek, menolong nenek, atau menolong orang lain-lainnya. Kemudian kirimkan rekaman video yang sudah kalian buat ke WhatsApp Kak Rahmi ya. Kak Rahmi tunggu. Terima kasih karena sudah menonton video pembelajaran ini sampai selesai.